Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Farel Dewi Ramadan dengan NIM 1022348 dari Prodi S1 Keperawatan Angkatan 2023. Selamat datang di video tutorial praktikum biostatistik. Dalam pemenuhan UTS kali ini, saya tidak hanya akan belajar tentang cara menghitung angka, tetapi juga memahami esensi di balik pengolahan data penelitian. Sekarang, saya akan membahas 3 langkah krusial untuk memastikan data penelitian benar-benar layak dan kualitas untuk dianalisis menggunakan SPSS. Saya akan melakukan uji validitas untuk memastikan ketepatan alat ukur, uji reliabilitas untuk melihat konsistensi instrumen, serta uji normalitas sebagai syarat utama sebelum menentukan arah analisis statistik selanjutnya. Mari kita simak langkah-langkah praktisnya satu persatu. Pertama, saya akan jelaskan sedikit tentang uji validitas. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keabsahan sesuatu instrumen. Sebuah instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Kuesioner akan dinyatakan valid jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Cara yang kedua, nilai signifikansi atau sig kurang dari 0,05. Oke, baik. Dalam uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas, yang pertama kita pastinya memerlukan aplikasi SPSS. Nah, di sini adalah gambaran awal dari aplikasi SPSS. Kemudian, selanjutnya kita membutuhkan data dari kuesioner. Nah, di sini sudah ada 10 pernyataan data kuesioner dari 30 responden yang telah saya pilih. Nah, angka-angka di sini adalah nilai atau skor dari pertanyaan dari masing-masing responden. Selain itu, kita juga memerlukan tabel nilai R product moment. Jadi seperti ini. Jadi nanti kita akan gunakan sebagai pembanding dalam pemenuhan syarat dalam uji validitas. Kita akan membandingkan antara R tabel dan R hitung. Nah, kita nanti akan cari untuk R hitungnya. Kemudian, untuk cara yang pertama, langsung saja kita akan melakukan uji validitas. Nah, di sini saya akan mengcopy data tersebut dengan cara Ctrl+C. Kemudian kita klik pada aplikasi SPSS, kita klik pada kolom pertama pojok atas sebelah kiri. Dan untuk pastenya jangan dipaste secara otomatis atau dengan cara Ctrl+F, tetapi dengan cara klik kanan, kemudian pilih paste with variable names. Nah, kemudian kita klik variable view. Nah, untuk variable name-nya di sini sudah otomatis sesuai dari nama yang ada di Excel tadi. Jadi kita tidak perlu mengubahnya secara manual. Kemudian di sini sudah ada data yang telah saya input dari hasil kuesioner pernyataan 1 sampai 10 dari 30 responden. Kemudian untuk mengetahui uji validitasnya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, saya klik analyze-nya, kemudian saya pilih correlate-nya dan pilih bivariate-nya. Nah, di sini sudah ada 2 kolom, yang dimana pada kolom kiri terdapat beberapa item variabel tadi. Nah, saya akan memindahkan item tersebut ke kolom variabelnya dengan cara Ctrl+A, kemudian klik panah pada tengah kolom. Nah, otomatis akan berpindah pada kolom variabelnya. Kemudian kita juga pastikan di kolom correlate coefficient-nya pada bagian personnya sudah tercentang, dan pada test of significance-nya pada bagian totality-nya sudah terpilih. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini sudah ada hasil dari uji validitas. Dari pernyataan 1 sampai pernyataan 10 beserta totalnya. Kemudian pada sebelah kiri ini terdapat person correlation dan sig. Nah, person correlation ini yang dinamakan dengan R hitung, yang akan kita bandingkan dengan R tabel tadi.
Dan di sini juga ada nilai sig. Nah, di sini terdapat pengertian dari cara mengecek R hitung dan R tabel dan sig-nya. Nah, untuk R hitung pada P1 ada di 0,956 dan R hitung pada P2 ada di 0,859 dan R hitung pada P3 ada di 0,899, seterusnya seperti itu. Kemudian kita buka pada tabel nilai R produk momennya yang tadi. Nah, di sini sudah ada beberapa angka. Nah, untuk mengetahui angka mana yang akan kita pilih, jadi kita harus mengetahui berapa responden yang ada di kuesioner tadi. Jadi tadi saya sudah mengambil 30 responden, jadi saya akan memilih angka di 30. Kemudian tinggal mencari taraf signifikannya. Nah, di taraf signifikan ini saya mengambil yang 5%. Jadi untuk nilai R tabelnya ada di 0,361. Kemudian kita kembali di hasil R hitungnya tadi. Di P1-nya R hitungnya ada di 0,956. Ini dipastikan sudah lebih tinggi dari 0,361. Seperti ini. Jika R hitungnya lebih tinggi dari R tabel tadi, maka dapat dinyatakan valid. Kemudian untuk R hitungnya di P2 ada di 0,59. Ini lebih tinggi daripada 0,361. Kemudian di P3-nya terdapat 0,899. R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya yaitu 0,361. Jadi dapat dinyatakan valid. Kemudian kita cek satu persatu sampai di pernyataan ke-10. Setelah itu kita dapat mengecek validitasnya menggunakan cara yang kedua, yaitu sig. Nah, di sig ini untuk mengetahui nilai signifikansinya, jika nilainya kurang dari 0,05 dapat dinyatakan valid. Tetapi jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 dinyatakan tidak valid. Nah, untuk P1 di baris kedua nilai sig-nya ada di 0,000. Angka tersebut lebih kecil daripada 0,05, jadi dapat dinyatakan valid. Kemudian di P2-nya nilai sig-nya juga 0,000. Jadi dapat dinyatakan valid. Kemudian kita cek satu persatu nilai sig-nya sampai P ke-10. Nah, dari hasil atau dua cara yang telah saya coba untuk mengetahui uji validitas, yaitu dengan cara R hitung dan membandingkan dengan R tabel, dan cara yang kedua dengan cara sig, bahwa kuesioner tersebut dapat dinyatakan valid. Jika seluruh kuesioner dinyatakan valid, kita dapat melanjutkan pada uji reliabilitas. Yang kedua, terdapat uji reliabilitas, di mana digunakan untuk menguji keandalan suatu instrumen penelitian. Suatu kuesioner dikatakan Anda jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dapat dikatakan reliable jika nilai Hilbert alpha dari instrumen tersebut adalah lebih dari 0,6. Oke, baik. Kita akan menggunakan kembali data yang kita input tadi tanpa kita edit kembali untuk melakukan uji reliabilitas. Cara yang pertama yaitu klik Analyze, kemudian pilih yang Scale, kemudian klik yang Reliability Analyze. Nah, di sini sudah terdapat dua kolom. Nanti saya akan memindahkan beberapa item pada kolom yang lainnya, tetapi mengkecualikan pada item total dengan cara Ctrl A, kemudian tekan dan tahan pada tombol Ctrl, kemudian klik yang total. Saya klik yang panah, kemudian otomatis pada item pernyataan 1-10 sudah terdapat pada kolom item, kecuali item total. Kemudian klik yang statistik, pilih yang scale if item delete, continue. Pada bagian mode pastikan memilih alpha, kemudian di OK.
Nah, di sini pada outputnya dari uji reliabilitas yang kita lakukan tadi bisa dilihat pada reliability statistik. Di sini sudah ada nilai Crowbar alpha dan end of item. Jadi untuk uji reliability Crowbar alpha, untuk dasar pengambilannya, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Crowbar alpha-nya lebih dari 0,6. Nah, di sini end of item yang dimaksud adalah 10. Ini ada 10 item atau 10 pernyataan dari kuesioner tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa 10 pernyataan dari kuesioner tadi untuk nilai Crowbar alpha-nya ada di 0,973. Ini dapat dipastikan bahwa angka tersebut lebih besar daripada 0,6. Jadi data kuesioner yang tadi dapat dinyatakan reliable. Dan yang terakhir ada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan yang perlu diketahui adalah jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Tetapi, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Baik, saya akan melakukan uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Ini adalah data tabulasi atau skor total dari data kuesioner. Ada dua variabel, yaitu variabel pengetahuan dan variabel keterampilan. Dan di sini juga terdapat 30 sampel data. Langsung saja pada caranya, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita copy dengan cara Ctrl C, kemudian kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita paste, kemudian kita beralih pada variabel view, dan di pengetahuan kita ganti ke X, dan untuk keterampilan kita ganti ke Y, untuk desimalnya kita buat 0. Kemudian sebelum kita mengetahui nilai signifikansinya, kita harus mencari residualnya dari dua variabel ini dengan cara klik analyze, kemudian pilih regression, pilih linear. Nah, di sini untuk pengetahuan atau X pindahkan pada kolom independen dan untuk Y-nya pada kolom dependen. Kemudian fokus pada bagian save, pada bagian kolom residual. Di sini ada unstandarized-nya dicentang, kemudian continuous, kemudian di OK. Langsung saja di close. Kemudian bagaimana untuk mengetahui nilai residualnya berdistribusi normal atau tidaknya? Di sini sudah ada kolom tersendiri, yaitu kolom residualnya. Untuk mengetahuinya dengan cara klik analyze, kemudian pilih parametric test, kemudian klik yang ligansi dialog, pilih yang satu sampel KS. Kemudian kita hanya memilih yang unstandarized-nya saja, kita pindahkan pada kolom test variable list-nya, kemudian kita OK. Nah, di sini sudah terdapat hasil dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Kemudian pada dasar pengambilan keputusan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, pada nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Tetapi jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Jadi kita lihat pada kolom hasilnya, pada nilai signya yaitu 0,200. Maka dapat dinyatakan bahwa nilai dari sebelumnya yang kita uji itu berdistribusi normal. Jadi berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansinya adalah 0,200 lebih besar daripada 0,05.